Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Terkhusus Jemaat GBI Bahasa Bandar Sunway Mentari Kot Kuala Lumpur Malaysia. Apa kabar buat kita semua saudaraku? Saya percaya kalau hari ini kita masih bisa bersekutu bersama-sama, bahkan bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah kita. Bukankah itu semua karena kemurahan Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur karena kita masih bisa beribadah bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari saudara kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami percaya, bahkan yang kami andalkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar. Tak habis-habisnya ucapan syukur kami Tuhan, karena kami sadar kalau hari ini juga kami masih ada sebagaimana kami ada. Bahkan hari ini Tuhan kami masih bisa bersekutu satu dengan yang lain. Terlebih kami bisa bersekutu dengan Engkau lewat ibadah kami hari ini. Itu adalah sebuah anugerah yang besar, sebuah kesempatan emas yang kami mau pergunakan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau siapkan hati kami, pikiran, bahkan roh jiwa tubuh kami untuk kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami semua, berkati kami. Berikan kami pengetahuan, pemahaman, hikmat untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkati kami lewat firman-Mu, sebab kami perlu, kami butuh firman-Mu. Kami cinta, kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan, membaharui kami, bahkan menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, mengangkat yang jatuh, menguatkan yang lemah, menghibur yang berusaha hati. Lawat kami hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang mau mencuri benih firman Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus beracara dari awal pertengahan sampai selesai. Biar lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam kedewasaan kami, dan kami semakin mengasihi Tuhan, dan kami semakin melekat dengan Tuhan, dan tentunya nama Tuhan dimuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Kami terima berkat firman-Mu hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa bersyukur, haleluya. Semua kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan terlebih dahulu saudara. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom buat kita semuanya saudaraku. Terlebih khusus Jemaat GBI Bahasa Bandar Sunway Mentari Kot Kuala Lumpur Malaysia. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah raya kita hari ini. Amin. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa kok hari ini Inong ibu pakai baju seperti itu? Karena kami lagi ada di daerah yang dingin. Saya harap semua teman-teman, boru-boru Hasian, putra-putri Sion, Bapak Ibu boleh mengerti, dan tentunya tidak mengurangi semangat kita, konsentrasi kita, kesungguhan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya percaya saudara semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan, dan Alkitab saudara sudah ada semua di tangan saudara. Mari saudaraku kita buka kitab Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, 2 ayat saja saudara. Dan saya mau seperti biasa mari kita baca sama-sama saudaraku dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 34 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3 ya. Takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Amin. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita hari ini saudaraku. Saya berikan tema buat kita sesuai dengan apa yang kita baca, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan saudara ya. Nah saya percaya bicara soal takut akan Tuhan ini pasti sudah sering sekali kita dengar. Lewat khotbah, lewat pembacaan perenungan firman secara pribadi, atau lewat puji-pujian kita mungkin saudara. Namun saya mau kita belajar dari kitab Mazmur. Malam hari kita mau sharing saudara, bahwa
Apa saja sih yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Saya percaya takut akan Tuhan di sini bukan seperti kita takut kepada sesuatu, takut negatif gitu ya, takut dan menakutkan, bukan. Tetapi Alkitab mencatat di sini, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ini luar biasa saudara. Orang yang takut akan Tuhan dikatakan tidak kekurangan. Tidak berkekurangan saudara. Bicara tidak berkekurangan, saya percaya tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang mau kekurangan. Tapi Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan tidak berkekurangan. Katakan amin. Nah, takut akan Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Bukan seperti yang saya katakan tadi. Dikatakan takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Yang saya mengerti di sini, takutlah akan Tuhan itu berbicara soal milikilah hati yang mengasihi Tuhan. Sebagai orang percaya, milikilah hati yang benar-benar sungguh-sungguh percaya akan Tuhan dan firman-Nya. Apalagi saudara, takutlah akan Tuhan itu berbicara juga soal cintailah Tuhan dengan segenap hati. Taatilah Tuhan dan perintah-perintahnya. Saya yakin itulah yang dimaksud dengan takutlah akan Tuhan. Apalagi carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saya yakin orang yang memiliki roh takut akan Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Adalah orang-orang yang mencintai Allah. Adalah orang-orang yang mentaati Tuhan dan firman-Nya. Takutlah akan Tuhan juga berbicara soal hormatilah Tuhan. Sebagaimana layaknya Tuhan sebagai sang pencipta, penguasa tunggal kehidupan yang ada di muka bumi ini. Dan firman Tuhan melalui kitab Mazmur ini mengajak kita, menasehati kita supaya semua kita memiliki roh takut akan Tuhan. Dikatakan takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus. Siapa ini orang kudus? Saya percaya orang kudus ini yang dimaksud adalah orang-orang yang percaya kepada Allah yang hidup. Orang-orang yang percaya kepada pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Yang kita percaya, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, yaitu pencipta alam semesta yang tidak ada taranya. Nah, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, artinya cintailah Tuhan. Kalau kita sudah mengaku bahwa kita ini orang yang percaya kepada Allah yang hidup, yang kita sembah dalam Yesus, kita mengaku bahwa kita ini pengikut Kristus, saudara. Layaklah dan seharusnya lah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Kita menghormati, menghargai Tuhan. Bahkan kita selalu rindu mencari perkenanan Allah, mencari kehendak Allah supaya kita berkenan di hadapannya. Amin saudara. Dan Alkitab mencatat bahwa orang yang demikian tidak berkekurangan. Dikatakan sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kenapa orang yang takut akan Tuhan tidak berkekurangan, saudara? Karena dia melekat dengan Tuhan, karena dia bersumber, berharap, bersandar, bergantung kepada Allah, karena dia mencintai Tuhan, karena dia bersekutu dengan Tuhan, karena dia bergaul dengan Allah, maka dia tidak akan kekurangan apapun, saudara. Nah, saya mau kita share. Tidak berkekurangan itu maksudnya tidak berkekurangan apa? Nomor satu, saya percaya tidak kekurangan damai sejahtera dan sukacita di dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, tidak kekurangan apa? Saya percaya tidak kekurangan penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita. Apalagi saudara, tidak berkekurangan, katanya tidak berkekurangan apa? Saya percaya tidak berkekurangan pembelaan dan pertolongan Tuhan. Di mana kita butuh pembelaan Tuhan, di mana kita perlu pertolongan Tuhan, di situ Tuhan nyatakan. Sehingga sampai hari ini kita masih ada dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, kita masih bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin.
Tidak berkekurangan apa saudara? Tidak berkekurangan keyakinan iman. Tidak berkekurangan pengharapan kita. Tuhan terus taruhkan pengharapan yang baru dalam hati kita. Tuhan terus taruhkan kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Bagi kita, bagi saudara, bagi kita semua yang memiliki hati yang mengasihi Allah, hati yang menghormati Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang setia dan taat kepada Tuhan. Makanya dikatakan takutlah akan Tuhan. Hai orang-orangnya yang kudus, saya dan saudara sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Allah yang sudah dipilih dengan cara Tuhan, kita sudah dikuduskan, bahkan dikhususkan oleh Allah. Sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia, kata firman Tuhan. Yang percaya kata amin. Mari kita melihat saudaraku kitab Amsal 23. Amsal 23 ayat yang ke-17 dan 18 saya akan bacakan buat kita ya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena ayat 18 ya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Sering sekali secara manusia kita bisa aja jealous, iri gitu ya kepada orang-orang yang melawan Tuhan, kepada orang-orang yang tidak mau tahu dengan Tuhan, kepada orang-orang yang tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sering sekali kita berpikir mungkin kok bisa dia gitu ya. Padahal dia gak takut Tuhan, padahal dia melakukan dosa, padahal hidupnya jauh dari Tuhan. Tapi kok dia sepertinya lebih sukses, lebih bahagia dari saya. No saudara, jangan iri, jangan kepengen, jangan diinginkan apa yang mereka miliki itu. Karena itu semuanya sifatnya sementara. Bahkan bisa dikatakan itu palsu saudara ya. Maka Tuhan bilang jangan hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Artinya biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap berjalan menjalani hari-hari kita, hidup kita, usaha pekerjaan, rumah tangga kita, pelayanan kita di dalam koridornya Allah. Kita tidak perlu iri hati, kita tidak perlu cemburu dengan kesuksesan, keberhasilan siapapun kalau kita tahu itu tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita melihat ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang hidupnya sukses berhasil di dalam Tuhan. Kalau saya katakan sukses berhasil dalam Tuhan, jangan langsung pikir materi saudara. Karena uang, harta benda tidak menjamin sebuah kebahagiaan dan tidak menjamin keselamatan. Ya saudara, tapi kebenaran di dalam firman Tuhan, memiliki roh takut akan Tuhan adalah jaminan untuk segala sesuatu yang baik. Baik dalam kehidupan kita di muka bumi ini maupun dalam kehidupan kita yang akan datang bersama Tuhan tentunya. Nah Amsal pasal yang ke-23 dan ayat 17 tadi ayat 18 dikatakan begini. Mulai dari 17 tadi, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kenapa? Karena masa depan sungguh ada. Wow, janji Tuhan saudara kepada saya dan saudara, kepada kita, gerejanya, umatnya, anak-anak Tuhan, umat pilihan Allah. Kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, kalau kita memiliki hati yang mengasihi Allah, hati yang menghargai, menghormati Tuhan, hati yang taat tunduk kepada perintah-perintah Allah. Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita selalu mencari perkenanan untuk kehendak Allah, Alkitab berjanji karena masa depan sungguh ada. Artinya Tuhan memegang masa depan saya dan saudara. Tuhan menjamin masa depan kita, siapapun kita, dimanapun kita berada. Asal saja kita setia, asal saja kita melekat dengan Tuhan, asal saja kita ada berjalan di dalam koridor Allah. Kita setia mengiring Tuhan, kita melekat bergaul dengan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, kita berusaha terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan maka masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Katakan amin yang percaya saudara. Nah kita kembali kepada kitab Mazmur tadi. Dikatakan ayat, mari kita melihat lagi saudaraku. Amsal 3 ayat 7. Kita kembali kepada Amsal 3. Amsal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan begini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu
dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, takut akan Tuhan itu, saudara, adalah membawa pemulihan, membawa kesembuhan. Kalau boleh saya tambah, itu membawa kemerdekaan, kelepasan, membawa kedamaian dan sukacita, bahkan membawa berkat, saudara. Makanya dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan pasti menjauhi kejahatan dan melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Dia membawa kesembuhan, pemulihan, penyegaran, saudara. Kenapa dia membawa berkat? Takut akan Tuhan. Karena saya ulangi lagi, karena orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki hati menghormati Allah. Orang yang mencintai Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang taat dan setia kepada Allah. Otomatis Tuhan akan terus pulihkan, Tuhan akan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat terbelenggu, bahkan perkaya yang miskin. Tuhan akan melimpahkan damai sejahtera sukacitanya. Itu janji Tuhan kepada saya dan saudara. Oleh karena itu, jangan pernah takut untuk memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Tetapi takutlah kalau kita tidak memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Semakin kita mengasihi Tuhan, bukan berarti baru Tuhan semakin mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan atau tidak, Tuhan sudah mengasihi kita sejak kita belum ada di muka bumi ini. Tapi semakin kita mengasihi Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Dia. Kita akan semakin memiliki sukacita dan sejahtera. Kita akan semakin mengalami Tuhan. Kita akan semakin mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita akan semakin melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Kita akan semakin menikmati pemeliharaan, pertolongan, pembelaan-pembelaan Tuhan. Itu janji Tuhan kepada saya dan saudara. Oleh karena itu, mari, kalau saudara berkata, Bu, saya sudah takut akan Tuhan. Saya sudah setia kepada Tuhan selama ini. Saya menghormati, menghargai Tuhan. Saya mau kasih tahu, kalau saudara sudah melakukannya, mari tingkatkan, mari lebih lagi. Karena tidak ada orang yang pernah lebih mengasihi Tuhan. Bagaimanapun kita setianya, bagaimanapun kita rajinnya mengasihi Tuhan, kita tetap butuh lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena semakin kita mengasihi Tuhan, maka kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semakin maju dalam Tuhan. Kita akan semakin mengenal Tuhan. Kita akan semakin melihat kemuliaan Tuhan. Nah, ayat yang kita kembali ke Mazmur, saudara. Ayat yang ke-11 dibilang begini. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, kenapa tadi saya kasih tahu bahwa orang yang takut Tuhan itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Setelah perhatikan di ayat 11, dia bilang singa-singa muda merana kelaparan. Artinya orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan bisa merana kelaparan. Orang-orang yang tidak mau tahu dengan Tuhan, orang-orang, apalagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, akan merana kelaparan, saudara. Merana kelaparan apa, saudara? Dia akan kelaparan segala sesuatu. Artinya dia akan kekurangan segala sesuatu. Dia akan kekurangan damai sejahtera. Dia akan kelaparan sukacita. Dia akan kekurangan perlindungan, pemeliharaan, bahkan berkat-berkat Tuhan. Dia akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Tetapi katanya ayat 11b, orang-orang yang mencari Tuhan, atau orang-orang yang mengasihi Tuhan, atau orang-orang yang mencintai Tuhan, tidak akan berkekurangan, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya kita akan dikenyangkan oleh segala yang baik oleh Allah kalau kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kita akan dipuaskan oleh segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita memiliki hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Kalau kita taat dan setia melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, saudara. Firman Tuhan, ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan Tuhan akan genapi. Kenapa? Karena Dia Allah yang setia. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman hari ini, mari kita tingkatkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Mari kita tingkatkan semangat gairah kita mengiring Tuhan. Mari kita tingkatkan kesetiaan kita, ketaatan kita. Bahkan mari kita tingkatkan keyakinan, kepercayaan kita. Bagaimana caranya supaya kita makin hari makin mengasihi Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita semakin hari semakin
melekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin mengenal isi hati Tuhan, semakin hari kita semakin bergairah. Nomor 1, jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan siang dan malam, seperti Mazmur pasal 1 berkata, renungkanlah firman-Ku siang dan malam, kata firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Hasilnya ayat yang ketiga berkata apa? Mari kita melihat satu ayat lagi, saudara. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua dan ketiga. Perhatikan, saya akan bacakan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya, orang yang kesukaannya firman Tuhan, Taurat Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, itulah orang-orang yang memiliki roh takut akan Tuhan. Apa hasilnya? Apa janji Tuhan? Apa yang Tuhan akan buat kalau kesukaan kita ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam? Ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu Raja Daud berkata di kitab Mazmur, takutlah akan Tuhan. Kenapa Raja Daud berkata? Karena dia sudah melihat, sudah membuktikan, menikmati, mengalami sepanjang hidupnya. Waktu dia memilih untuk lebih mengasihi Tuhan daripada segala yang lain. Waktu dia memilih untuk menghormati, menghargai Tuhan. Waktu dia memilih untuk mentaati, mencintai dengan setia kepada Allah. Dia lebih memilih melekat kepada Tuhan daripada dengan dunia. Dia lebih memilih Tuhan daripada yang lain. Maka dia membuktikan sepanjang hidupnya, saudara, pemeliharaan, pertolongan, pembelaan Tuhan yang hebat luar biasa. Seorang raja yang sangat diberkati Tuhan. Seorang raja yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang dipakai oleh Allah. Bahkan dia memiliki keturunan yang hebat dan luar biasa. Bahkan juru selamat kita lahir dari keturunan Daud. Maka dikatakan Yesus anak Daud, saudara. Betapa hebat luar biasanya jadi firman Tuhan buat saya dan saudara. Sudah ada contoh-contoh di Alkitab pendahulu-pendahulu kita. Bagaimana mereka mengalami pertolongan, pembelaan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, pendahulu-pendahulu kita yang mengutamakan Tuhan, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan firman Allah. Mereka mengalami keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemenangan demi kemenangan, keberkatan, kelimpahan, perlindungan Tuhan, saudara. Oleh karena itu, mari semuanya kita dimanapun kita berada, pilihlah untuk lebih mengasihi Tuhan daripada yang lain. Pilihlah untuk lebih menghargai, menghormati Tuhan daripada yang lain. Pilihlah untuk lebih setia kepada Allah daripada yang lain. Pilihlah dan buatlah komitmen untuk tetap setia mengiring Tuhan. Buatlah komitmen untuk tetap setia melayani Tuhan. Buatlah komitmen untuk tetap bergaul erat dengan Tuhan, bersekutu intim dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam, mencari perkenanan Allah, memuji menyembahnya siang dan malam. Karena itu akan mendatangkan segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan kepada saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Saya tidak lama-lama untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini memberkati, mengubahkan hati pikiran kita, membaharui kita, membangkitkan semangat gairah kita, membangunkan iman percaya kita di dalam Tuhan. Sehingga hari-hari berikutnya ke depan Tuhan dapati kita menjadi anak-anak yang takut akan Allah, yang mengutamakan Tuhan, yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Doa dan harapan saya tentunya kerinduan Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah semakin hari hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun godaan di sekeliling kita begitu banyak. Ada banyak perkara, ada banyak hal yang mau menarik kita keluar dari koridor Tuhan, yang mau menjauhkan kita dari hadirat Tuhan dan firman-Nya. Tetapi dengar baik, izinkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini menguasai hati dan pikiran kita, sehingga apapun yang ada terjadi di sekeliling kita tidak mempengaruhi iman percaya kita kepada Allah, tidak mempengaruhi kesetiaan kita, tidak mempengaruhi cinta kasih kita. Justru
kita yang mempengaruhi sekeliling kita, sehingga sekeliling kita mengalami Tuhan, bahkan percaya kepada Yesus, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Mari tutup Alkitab kita. Mari kita siapkan hati kita untuk meresponi firman Tuhan yang singkat dan simpel ini. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Kita nyatakan dengan segenap hati, bukan sekedar kita ucapkan di mulut kita, tapi dari dalam hati kita. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan biarlah pujian ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Yes. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Kami mengasihi-Mu Bapa. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Kaulah Tuhan kami, juru selamat hidup kami, penebus dosa kami. Kau sumber kehidupan kami, Yesus sumber pengharapan. Kaulah pembela
kami, penolong kami, andalan kami. Kami bersyukur, kami cinta Kau, kami rindu Kau Tuhan. Haleluya, kami bawa korban syukur bagimu. Kami sembah sebab Kau yang layak, oh, Kau yang layak disembah. Haleluya, Rabashandere le maralamu shinarala maya Rabashande sikarala barashandere marala marashandara mashe. Haleluya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan Yesus, ini pernyataan hati kami anak-anak-Mu di hadapan-Mu. Kami mengasihi-Mu Yesus, kami mengasihi-Mu, menghormati-Mu, mencintai-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami mau melakukan perintah-Mu. Tolong mampukan kami, Roh Kudus, materaikan firman-Mu yang kami dengar, yang sangat sederhana malam hari ini. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus Kau tidak terbatas. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tambahkan kehausan, kelaparan, kecintaan, semangat, gairah kami akan Engkau. Tambahkan pengurapan-Mu, bahkan kembalikan cinta kasih mula-mula kami dimanapun kami berada. Bagi karya-Mu dalam diri kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Bahkan buat pengurapan, bahkan buat seluruh umat-Mu yang mendengarkannya. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Pakai mereka menjadi saksi dan selalu dekat-Mu. Genapi firman-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Ampuni yang berdosa, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terbelenggu, bangkitkan yang lemah, angkat yang jatuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan seluruh umat dalam tangan-Mu. Jadilah seperti yang Kau kehendaki. Bahkan lebih daripada yang kami minta, doakan, pikiran Kau kerjakan dengan heran dan ajaib. Termulia, terpuji nama-Mu. Segala kemuliaan dan hormat punya syukur kami bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang diberkati dan percaya, sama-sama kita katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita saudara. Haleluya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Doa dan harapan saya tentunya dimanapun saudara berada, terkhusus Jemaat GBI Bahasa Bandar Sanwe Mentari Kuala Lumpur Malaysia, maju terus, tetap semangat dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dan jadi berkat, jadi saksi dimanapun saudara berada. Dan tentunya Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Itu saja firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Shalom.